mereka jamaah rahimakumullah tidak memegang amanah baginda Nabi Muhammad. Mereka ini tergiur dengan apa namanya, harta rampasan perang. Mereka turun daripada bukit yang baginda Nabi mengatakan apapun yang terjadi, mau kalah mau menang, 50 pasukan pemanah tidak boleh turun sebelum diperintahkan oleh baginda Sayyidina Muhammad. Singkat cerita, mereka tergoda. Tatkala pasukan Quraisy, mereka sudah hancur, sudah kocar-kacir, sudah lari. 50 pemanah, pasukan pemanah, mereka tergiur dengan harta rampasan perang. Mereka turun dari bukit Uhud mengambil harta rampasan perang. Disitulah jamaah rahimakumullah, tatkala mereka tidak memegang amanah daripada baginda Nabi besar Muhammad, umat Islam mulai mendapatkan kekalahan jamaah rahimakumullah. Ketika itu pasukannya dipimpin oleh Khalid ibn Walid, pasukan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Sebelum dia masuk Islam, dia pimpin pasukan berkuda daripada orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Adik-adik sekalian, mereka berperang, mereka mengambil arah belakang. Ketika umat Islam, pasukan-pasukan Islam, mereka bergembira, mereka mengambil harta rampasan perang. Khalid ibn Walid dengan kecanggihannya, dengan kecerdikan dalam peperangannya, dia sikat lewat belakang. Akhirnya umat Islam yang tidak siap berperang dihajar lewat belakang pasukan-pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Adik-adik sekalian, akhirnya umat Islam tumbang, kocar-kacir, sampai-sampai kita punya Nabi hampir terbunuh. Dan memang jamaah rahimakumullah, ini peperangan yang sangat memilukan. 70 daripada suhada, 70 panglima perang daripada baginda Nabi Muhammad, mereka gugur suhada di medan Uhud. Jamaah rahimakumullah, 70 pasukan Islam, 70 suhada wafat di medan Uhud. Salah satunya paman daripada baginda Sayyidina Muhammad. Beliau gugur jamaah rahimakumullah. Sayyidina Hamzah gugur di medan Uhud. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai tatkala peristiwa Uhud tersebut, setiap 1 tahun sekali baginda Nabi besar Muhammad, karena saking cintanya dengan para sahabat-sahabat yang sahih di medan Uhud, karena saking cintanya baginda Nabi Muhammad dengan paman beliau Sayyidina Hamzah yang gugur sahih di medan Uhud, setiap 1 tahun sekali baginda Nabi besar Muhammad tidak pernah tidak datang ke Uhud dalam rangka mendoakan para suhada-suhada Uhud. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jamaah rahimakumullah dijelaskan apa kata beliau, baginda Nabi besar Muhammad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'til maqbal Uhud ala ra'sil kulahul. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya baginda Sayyidina Muhammad, ya'til kubul Uhud, beliau mendatangi perkuburan Uhud ala ra'si kulahul. Setiap daripada akhir tahun dia datang ke pemakaman Uhud dalam rangka mendoakan daripada suhada-suhada Uhud. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan jamaah rahimakumullah apa yang diucapkan baginda Nabi besar Muhammad tatkala beliau berada di tempat Uhud, di gunung Uhud, di pemakaman Uhud. Assalamualaikum bima sabartum. Salam kepada kalian wahai penghuni-penghuni kubur. Salam kepada kalian wahai penghuni-penghuni kubur Uhud. Bima sabartum, karena kesabaran kalian di dalam membela agama Allah, di dalam berjuang, karena kesabaran beliau, kesabaran kalian dalam membela agama Allah. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Fakir Badr, maka binikmati fakir Badr. Maka kata Rasulullah SAW, ini satu kenikmatan yang luar biasa yang ada di tempat ini, yang sekarang kalian berada di tempat ini, kata baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan itu dalam tafsir Ibnu Katsir ada namanya kitab Al-Musannaf yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Saibah. Al-Imam Abu Bakar Ibnu Saibah, beliau adalah guru besar daripada Imam Bukhari, pengarang kitab Bukhari jamaah rahimakumullah. Al-Habib atau Al-Imam Abu Bakar Ibnu Saibah, beliau guru besar daripada Imam Bukhari dan beliau pengarang kitab Al-Musannaf. Dalam kitab Al-Musannaf beliau mencantumkan karena baginda Sayyiduna Muhammad yazurha, beliau senantiasa berziarah Maqbarul Uhud,
ke pemakaman Uhud ala ra'si kulahul. Setiap akhir-akhir tahun beliau baginda Nabi Muhammad melangkahkan kedua kakinya untuk menjarah ke pemakaman Uhud dalam rangka mendoakan dalam rangka mendoakan dan memberikan kabar gembira kepada penghuni-penghuni Uhud. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala daripada peristiwa tersebut menjadikan asbabun nuzul daripada ayat Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur baginda Sayyidina Muhammad? Wala tahsabanna alladzi qutila fi sabi amwat bal ahya inda rabbihim yarzuqun. Wala tahsabanna alladzi qutila fi sabil amwat. Jangan sekali-kali kalian mengatakan orang-orang yang telah meninggal dunia ya Muhammad, mereka yang berjuang di jalan Allah, mereka yang membela agama Allah, para wali-wali Allah, para syuhada, mereka amwat, mereka meninggal dunia. Bal ahya ya Muhammad, mereka masih hidup ya Muhammad. Bal ahya inda rabbihim yarzuqun, mereka masih hidup di dalam perkuburan mereka. Yarzukun, bahkan mereka masih mendapatkan rezeki dari aku ya Muhammad. Ini asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut, di mana baginda Sayyidina Muhammad, Nabi kita tercinta, tiap tahun mereka mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Wabil khusus syuhada Uhud, itu tertera dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahkan dalam kitab Musannaf yang dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar bin Saibah. Jamaah rahimakumullah. Ini kalian kudu tahu. Dari sini para sahabat, dari sini jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika baginda Nabi Muhammad wafat, Bang Sadam, apa yang dilakukan Rasulullah dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, dilanjutkan oleh Umar Ibn Khattab. Ketika Umar Ibn Khattab wafat, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, dan dilanjutkan oleh salafus saleh. Sampai zaman sekarang kita dianjurkan setiap tahun untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah. Maka dari peristiwa tersebut, dari hadis tersebut, ini jamaah rahimakumullah, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau mengatakan ini menjadi dalil bahwa peringatan satu tahun wafatnya seseorang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Peringatan haul yang sekarang kita adakan ini bagian sunnah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi Muhammad tiap tahun berangkat ke Uhud. Tiap tahun dia berangkat ke Uhud dalam rangka mengenang, dalam rangka mengingat jasa-jasa para pahlawan-pahlawan Uhud, dalam rangka mengenang daripada peristiwa Uhud, dalam rangka mengenang bagaimana jasa-jasa syuhada Uhud di dalam membela agama Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi haul ini adalah, tanda kutip saja dari saya, haul adalah doa daripada orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dalam rangka mengingat sejarah hidup beliau, dalam rangka mengenang kehidupan beliau, dalam rangka jamaah rahimakumullah mengenang kecintaan beliau kepada orang-orang yang masih hidup. Itu yang disebut dengan haul. Haul adalah peringatan satu tahun wafatnya seseorang, diperingati dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah, dengan pembacaan doa, tahlil, tahmid, pembacaan suratul Yasin. Dan alhamdulillah pada malam hari kita adakan yaitu pembacaan maulid dalam rangka kita menghadiahkan hadiah yang paling istimewa buat Sayyidul Haul, yang malam hari saya yakin beliau berada di sampingnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena malam hari ini di peringatan haul beliau, satu tahun wafatnya beliau, ternyata mendorong umat Nabi Muhammad, mendorong kita semua untuk bersolawat dan mengingat kehidupan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ini satu yang luar biasa. Kenapa ibunya daripada almarhum mengadakan haul, mengorbankan harta, mengorbankan biaya, mengorbankan pikiran, tidak lain tidak bukan untuk mengenang kehidupan almarhum. Pak Ustadz Aken, anak saya orang baik. Pak Ustadz Aken, anak saya lahirkan dari rahim saya. Beliau meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Maka di peringatan 1 tahun ini saya ingin mengenang kehidupan beliau, Ustadz Aken. Saya ingin mengenang
Saya mengingat kehidupan beliau, saya tidak pernah lupa dengan beliau. Maka kebaikan-kebaikan yang orang-orang yang masih hidup, demi Allah, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mereka yang mau berkorban harta, tenaga, pikiran untuk mendoakan, untuk memperingati 1 tahun mewafatnya seseorang, maka beliau pun jamaah rahimakumullah, Allah akan balas. Pasti tatkala kematian kita udah meninggalkan alam dunia ini, anak, cucu, dan masyarakat akan terus mengenang kita dan mendoakan kita. Amin ya rabbal. Luar biasa nih kayak begini Bang Maulana.